Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan singkat tentang peta konsep istilah-istilah yang akan dipelajari di dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, baik itu yang berkaitan dengan isim maupun berkaitan dengan fi'il. Yang itu semua adalah bagian daripada al-kalimah atau kata. Jadi al-kalimah di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga: al-ism, al-fi'il, dan al-harf. Nah, tiga-tiganya ini mesti dipahami oleh kita ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab. Nah, secara global, peta konsep yang mesti kita pahami secara perlahan, pelan-pelan, sebelum kita lebih mendalam dalam mempelajari per item atau per istilah dalam pembahasan bahasa Arab, baik itu berkaitan dengan isim, fi'il maupun harf, setidaknya kita memahami peta konsep ini, ya, supaya kita punya gambaran yang terarah, ya. Oh, ketika saya ingin mempelajari bahasa Arab, maka tentang isim saya mesti paham yang 1, 2, 3, 4, 5, atau tentang jamid, mustaq, mujarrad, mazid, dan seterusnya. Ketika saya ingin mempelajari fi'il, maka ya saya mesti paham tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan fi'il, apakah itu asmaul af'al, apakah itu asmaul aswad, kemudian fi'il mujarrad, fi'il mazid, dan seterusnya. Nah, ini adalah peta konsep saja sebetulnya. Apa yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan isim maupun fi'il. Nah, nanti lebih rincinya ini akan lebih dalam lagi. Namun ketika kita memahami ini, mudah-mudahan ini membantu kita untuk memahami, mendalami penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi di kemudian harinya. Nah, yang pertama kita lihat di sini, pembagian dari al-kalimah yang pertama adalah al-ism. Nah, isim itu ada beberapa istilah yang ya kita akan coba pahami. Yang pertama ada isim jamid, dan yang kedua ada isim mustaq. Jamid itu tetap, kemudian ya beku, tidak ada perubahan, tidak ada berasal dari perubahan kata, bentuk kata yang sebelumnya. Sedangkan kalau mustaq itu isim, namun isim ini berasal dari perubahan bentuk kata-kata sebelumnya. Nah, ini jamid dan mustaq. Jamid contohnya rojulun, mustaq contohnya alimun. Nah, alimun ini berasal dari kata alimah. Alima ya lamu ilman alimun misalnya. Ya, itu tuh kenapa kemudian muncul isim alimun. Kemudian yang selanjutnya mujarrad dan majid. Kalau mujarrad itu asli, ya, kosong dari tambahan, sedangkan mazid itu isim yang bentuknya ada tambahannya. Mujarrad itu asli, contoh Samsun. Kalau mazid itu contohnya istighfar. Nah, kemudian selanjutnya isim maksur, ya. Isim maksur nanti akan berkaitan dengan isim mankus dan isim sahih. Nah, ini perbedaannya. Kalau maksur itu ada isim yang ujungnya itu ada alif lazimah, dan sebelumnya adalah huruf sebelumnya itu berharokat fathah, huda, ya, huda. Ini ada alif lazimah, atau biasa dikenal dengan alif bengkok. Nah, maka bacanya huda. Nah, ini sebetulnya termasuk isim maksuroh, dan nanti isim maksur, ya. Nah, ini ada nanti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan isim maksur itu. Maka ketika kita bertemu dengan isim seperti ini, maka ini disebut atau termasuk bagian daripada isim maksur. Nah, kalau yang isim mankus itu ada perbedaannya sedikit. Perbedaannya
isim yang ujungnya adalah ya dan sebelum ya itu berharokatnya kasroh. Ad-da'i, kan beda ad-da'i. Kalau yang di atas huda, yang di bawah da'i, sebelum ya berharokat kasroh. Kalau yang maksur itu sebelum alif lazimah berharokat fathah. Nah, kalau yang sahih ya, kalau yang sahih ini ya sebetulnya dia tidak termasuk yang maksur maupun yang mankus, dan dia juga tidak termasuk ya tidak termasuk kedua-duanya, ya bukan maksur maupun mankus. Dia biasa saja pada umumnya, ya kitabun ya, atau kolamun, atau baitun dan sejenisnya, sahih ya, selamat daripada alif lazimah maupun ya yang di satu huruf sebelum ya itu berharokat kasrah ya. Jadi bukan isim maksur maupun isim mankus. Nah, kemudian yang mufrad, ya isim mufrad itu isim yang tunggal. Musanna itu maksudnya adalah 2, jamak itu 3 atau lebih. Jadi ketika kita ketemu dengan istilah isim mufrad, itu maksudnya tunggal, 1. Isim itu menunjukkan satu benda misalnya. Kalau musanna itu menunjukkan 2, kalau jam'u atau jamak itu menunjukkan 3 atau lebih. Nah, nanti pembagian-pembagiannya juga nanti akan bisa lebih jelas lagi dijelaskan. Nah, ini yang penting kita paham tentang istilah-istilah itu saja ya. Nah, kemudian ada istilah isim muzakkar, ada isim muannas. Muzakkar itu isim menunjukkan laki-laki, muannas itu isim menunjukkan perempuan. Muzakkar contohnya Muhammad atau Ahmad, Usman dan seterusnya. Muannas itu menunjukkan perempuan, Fadilah misalnya, atau Aisyah dan seterusnya ya. Itu muzakkar itu menunjukkan ke laki-laki, muannas itu menunjukkan ke perempuan ya. Kemudian ada istilah isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa beda antara nakirah dan ma'rifah? Ini bedanya jelas. Kalau nakirah itu umum, belum jelas ya. Kalau ma'rifah itu isimnya sudah jelas. Nah, biasanya salah satu tandanya kalau ma'rifah itu ada alif lamnya. Kalau nakirah itu tidak pakai alif lam. Qalamun, ya penanya masih umum. Pena siapa, pena di mana, pena yang mana, itu belum jelas ya. Tapi kalau Alkitab ada alif lamnya, itu menunjukkan kejelasan buku itu atau buku ini. Jadi buku yang dimaksud itu jelas buku yang mana. Itu perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Nah, kemudian al-munawwan dan ghairul munawwan. Kalau ini perbedaannya hanya dari istilah lah ya. Kalau al-munawwan itu bertanwin, kalau ghairul munawwan tidak bertanwin. Isim yang bertanwin itu namanya munawwan. Ghairul munawwan isim yang tidak bertanwin, dan biasanya kalau tidak bertanwin isim itu pakai alif lam di awalnya. Jadi kalau sudah pakai alif lam biasanya tidak pakai tanwin. Kalau yang pakai tanwin biasanya tidak pakai alif lam. Jadi al munawwan itu bertanwin, ghairul munawwan tidak bertanwin. Nah, kemudian ada istilah al mabni dan mu'rab. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah ya. Jadi isimnya itu isim tetap seperti itu, mau di tengah, di awal, di ujung ya, isimnya modelnya seperti itu. Ma contohnya apa, toman atau siapa. Nah, itu di mana posisinya dia tetap bacanya ma atau man, dan contoh-contoh yang lain ya. Jadi di sini difahami bahwa mabni itu tetap bentuknya tidak berubah. Kalau mu'rab itu berubah, maksudnya dia nanti bisa rofa ya, bisa domah, nasab, bisa fathah, bisa jar, kasroh. Nah ya, jadi bisa domah,
bisa fathah, bisa kasroh. Itu kalau yang mu'rab. Nah, nanti bagian-bagiannya itu juga macam-macam. Jadi kita bisa membedakan antara mabni dan mu'rab. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah, begitulah ya. Nah, kemudian ada istilah mukabbar. Ada al-mukabbar, ada al-musagh. Ya, musaghar ya. Al-mukabbar itu menunjukkan ya bentuknya yang seperti itu. Atau apa adanya lah, mukabbar. Rojulun, seorang laki-laki ya, misalnya kan ya, laki-laki itu ya berarti kan laki-laki dewasa. Nah, kalau musaghar itu yang dikecilkan atau yang kecil. Rujail, rojulun seorang laki-laki. Kalau rujailun misalnya itu anak kecil ya. Nah, kitabun ya, atau nanti bacanya kuteb misalnya. Nah, ini istilah saja sebetulnya, istilah. Kalau al-mukabbar itu bentuknya menunjukkan ya apa adanya, yang misalnya rojulun itu anak laki-laki, laki-laki ya. Kalau musaghar itu yang kecil, rujulain, jadi anak kecil. Nah, kemudian kalau al-mansub ini bukan mansub pakai shot ya, pakai sin. Mansub kunisbah ya, syamiyun. Jadi kalau ghairul mansub ya yang bukan bukan yang dinisbahkan atau bukan dinasab, nasab itu seperti apa ya, kalau maknanya Syamiyun itu ya orang Syam, dinasabkan ke negaranya, ditujukan ke orang yang tinggal di negara Syam, atau orang berpenduduk Syam. Kalau Syam itu negaranya, kalau Syamiyun itu orangnya. Nah gitu, mansub itu. Misalnya Indonesia, Indonesiun, Malaysia, Malaysiun. Nah, Malaysia itu yang ghairul mansubnya. Kalau Malaysiun itu orang yang dinasabkan kepada negaranya, orang Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ke fiil ya. Kalau yang isim itu ya setidaknya peta konsepnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, meskipun nanti ada mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, tetapi ketika kita memahami ini mudah-mudahan sudah bisa membantu kita untuk memahami apa itu sebetulnya al-ismu yang dimaksudkan dalam pelajaran bahasa Arab yang menjadi bagian daripada kata itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita coba melihat peta konsep al-fi'lu. Nah, apa saja yang biasanya dikaji di dalam al-fi'il ini. Nah, biasanya kita akan ketemu dengan istilah asmaul af'al. Asmaul af'al itu isim-isim fi'il. Isim tetapi mengandung makna fi'il, soh, diam, ah. Nah, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan ah. Nah, itu isim tetapi maknanya seperti mengandung makna pekerjaan ya, soh, diam. Nah, itu kan, itu isim tapi menunjukkan makna pekerjaan. Atau kemudian asmaul aswad. Asmaul aswad isim-isim yang isim-isim suara, kan itu seperti aktivitas ya, pergerakan ya. Hok, hok. Nah, hok itu saya hak, apa suara gagak sebetulnya maksudnya. Kalau tok, tok itu seperti suara batu jatuh atau batu yang dibenturkan kan, tok, tok, tok. Nah, ini asmaul aswad. Nah, nanti ada bunyi-bunyi yang lain, atau bunyi ayam, bunyi sapi dan lain sebagainya ya. Nah, ini termasuk asmaul aswad. Nah, kemudian untuk yang istilah lain biasa akan kita ketemu dengan namanya fi'il mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad? Kemudian apa itu fi'il mazid? Ini sebetulnya tidak jauh berbeda kalau definisinya dengan tadi isim mujarrad dan isim mazid. Kalau itu isim, ini fi'il. Jadi fi'il yang asli. Kalau mujarrad itu fi'il yang asli, yang terdiri dari 3 huruf.
fa, ain, lam misalnya ya. Meskipun nanti ada yang asli dari dari empat huruf rubai ataupun khumasi. Tapi yang paling banyak adalah isim yang asli berasal dari 3 huruf. Dan itu bukan tambahan ya, tidak ada tambahan. Kalau mazid itu fiil yang ada tambahannya. Tambahannya bisa tambahan 1 huruf, bisa tambahan 2 huruf, dan bisa tambahan 3 huruf. Nah, ini perbedaan antara mujarad dan mazid. Mujarad itu asli, mazid itu tambahan. Dan ini juga nanti banyak pembahasan yang bisa kita pahami dari mujarad dan mazid ini ya. Namun kita coba untuk bisa membedakan bahwa mujarad itu adalah isim yang asli, yang kosong, tidak ada tambahan, sedangkan mazid itu adalah fiil yang ada tambahannya. Kemudian nanti kita akan mengenal isim fiil ya, fiil jamid dan mutasorif. Apa itu fiil jamid dan apa itu fiil mutasorif? Kalau fiil jamid itu ya dia fiil yang tidak mengalami banyak perubahan, ya tidak banyak bisa diubah-ubah, ya beku, jadi tidak bisa di banyak perubahannya. Kalau mutasorif itu yang bisa berubah-ubah. Kalau yang tidak bisa berubah, contoh asan, itu kan tidak banyak perubahannya. Laisa, ya laisa seperti itu. Asa tidak bisa diubah-ubah seperti fiil mutasorif. Kalau fiil mutasorif itu bisa dirubah. Qara'a, yaqra'u, qira'atan, qari'un, makru'un, dan seterusnya. Nah, ini fiil yang bisa berubah-ubah ya. Nah, kemudian ada namanya fiil shahih. Apa itu fiil shahih? Nah, ini biasanya pasangan dengan fiil mu'tal. Kalau shahih itu fiil yang tidak ada huruf ilatnya. Apa tuh huruf ilat? Misalnya alif, waw, dan ya. Nah, itu shahih namanya. Kalau mu'tal itu fiil yang ada huruf ilatnya. Apakah itu nanti ada alifnya, ada wawunya atau ya-nya. Contoh misalnya qala, itu ada alifnya. Qaf, alif, dan lam. Qala, maka ini adalah fiil mu'tal. Fiil yang dimasuki atau ada di dalamnya, apakah itu di tengah maupun di akhir ya, ataukah di awal itu huruf ilatnya. Ini perbedaan antara shahih dan mu'tal. Ini pembahasannya atau nanti penjelasannya juga cukup banyak. Tapi kita di awal ini bisa memahami apa itu fiil shahih dan apa itu fiil mu'tal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fiil tam dan fiil nakis. Fiil tam dan fiil nakis. Kalau fiil tam itu fiil yang sempurna ya. Fiil yang sempurna. Fiil yang sempurna biasanya fiil yang sempurna dengan ada fa'ilnya dan ada maf'ul bihnya ya. Atau ya kadang ada juga yang cukup dengan fa'ilnya saja. Contoh zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Nah, kata atau kalimat Muhammadun telah pergi, zahaba Muhammadun, itu sudah sempurna, sudah kita bisa fahami. Nah, zahaba itu fi'il tam. Kemudian kalau nakis itu fi'il yang tidak sempurna. Fi'il yang kurang. Dan dia juga tidak lengkap kecuali nanti fi'il itu ditambah dengan isim dan khobarnya ya. Isim dan khobarnya atau penjelasnya ya, isim dan khobarnya. Kalau fi'il tam itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tapi kalau fi'il nakis ini biasanya ditambah dengan isim ataupun khobarnya, kemudian dia akan bisa difahami. Kanallahu ghafuran. Kita kalau misalnya kanallahu, nah itu nggak akan bisa difahami dengan jelas. Allah adalah, akan nggak jelas. Dia mesti harus ada dilengkapi dengan khobarnya.
ya, kanallahu ghafuron. Nah, itu misalnya ya. Dan nanti ada contoh-contoh fiil, ada fiil nakis yang lainnya, ada kana, ada misalnya apa namanya, laita dan seterusnya. Tuh, kana dan kawan-kawannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lazim, ya, fiil yang lazim dan muta'addi. Lazim itu ada fiil yang dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya, dia bisa difahami tanpa maf'ul bih. Fariha Muhammadun. Muhammad itu bahagia. Misalnya fariha lapang, ya. Fariha senang. Fariha Muhammadun. Kalau muta'addi itu fiil yang membutuhkan objek. Kataba ad-darsa. Telah menulis siapa? Dia siapa? Telah menulis apa? Ad-darsa, pelajaran. Dia telah menulis ad-darsa, pelajaran. Nah, ini perbedaan antara lazim dan muta'addi. Jadi kalau lazim, ya, dia tidak membutuhkan objek, tidak dilengkapi dengan objek. Tetapi kalau muta'addi itu fiil yang membutuhkan objek, ya. Kataba, telah menulis. Nah, itu nggak akan lengkap kita memahaminya kecuali ditambah dengan maf'ul bihnya, ad-darsa. Dia telah menulis apa? Ad-darsa, pelajaran. Nah, itu lazim dan muta'addi, ya. Nah, kemudian ada istilah fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya, ya, kalau maklum itu, ya, apa ya, yang aktif. Kalau majhul itu yang pasif, atau maklum itu yang melakukan. Nah, bisa kalau yang majhul yang dilakukan. Jadi di sini maklum itu fiil yang diketahui fa'ilnya. Kalau majhul fiil yang tidak diketahui fa'ilnya. Maka nanti setelah fiilnya itu disebut dengan pengganti fa'il, naibul fa'il. Kataba, telah menulis. Siapa? Ya, bisa Muhammad, bisa dia, atau bisa Ahmad. Nah, kalau itu maklum, ya. Kalau yang majhul bukan kataba tapi kutiba, telah ditulis. Apa yang telah ditulis? Nah, misalnya ad-darsu, pelajaran. Nah, kan tidak diketahui itu fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Yang ada hanya misalnya naibul fa'il, pengganti fa'ilnya, ad-darsu. Nah, antara fi'il maklum dan fi'il majhul tentu nanti ada pembahasan yang lebih detail lagi. Ya, yang penting kita saat ini bisa memahami apa itu definisi maklum dan majhul dan sedikit contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada istilah fi'il mu'akkad dan fi'il ghairul mu'akkad. Ya, kalau mu'akkad itu ada nun taukidnya, kalau ghairul mu'akkad tidak ada nun taukidnya. Yasyununna itu ada nun taukidnya. Yasyunu itu tidak ada nun taukidnya. Kalau nun taukid itu penguat, sungguh, misalnya telah memenjarakan, misalnya yasyunun. Kalau yang yasyunu hanya memenjarakan saja. Nah, ini perbedaannya muakkad dan ghairu muakkad. Ada nun taukidnya atau tidak ada nun taukidnya, muakkad wa ghairul muakkad. Nah, kemudian ada lagi fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Tadi ada isim mabni, ada isim yang mu'rab, ya. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Kalau fi'il mabni itu fi'il yang tidak bisa dirubah-rubah ujungnya, ya. Tadi mabni. Kataba, ya, fi'il itu fi'il madhi,
dia mabni fathi. Nah, kalau mu'rab itu fiil yang bisa berubah-ubah, biasanya di ujungnya. Bisa mengalami ada perubahan. Apakah itu nanti rofa, ya, apakah dia nasab, ataukah dia jazm. Nah, misalnya ada fiil ya jelisu. Nah, itu kan rofa dia, ya. Kalau nasab misalnya ayya jelisa, kan menjadi nasab dia karena ditambah dengan an misalnya. Nah, kalau ditambah dengan jazm misalnya lam yajlis misalnya. Nah, kan ini maksudnya sebetulnya ya kita bisa membedakan antara fiil mabni dan fiil mu'rab. Mabni itu tetap tidak berubah di ujung katanya. Kalau mu'rab itu bisa berubah atau mengalami perubahan. Nah, ini sedikit ya peta konsep tentang isim atau istilah-istilah dalam pengenalan isim dan istilah-istilah dalam pengenalan fiil. Dan untuk huruf itu tidak banyak pembagiannya, dan itu nanti bisa kita bahas lebih rinci lagi berkaitan dengan huruf. Huruf itu nanti ada yang hadiah 1, ada yang ada 2, ada yang 3, ada 4, ada yang 5, ada yang bi, ada yang min, misalnya contohnya ada ila, ada ala, dan seterusnya, ya. Nah, saya rasa ini cukup untuk pengenalan sementara saja, pembahasan tentang peta konsep supaya kita punya kerangka pemahaman tentang apa itu isim dan apa itu fiil dan apa yang akan dibahas di dalamnya. Sehingga nanti ketika kita membahas satu persatu dari istilah ini, kita mudah untuk memahaminya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.